Menta kerupuk, ya, Kru. cepat down. Nah, itu semua tidak berlaku di tempat Pak Ari kan? Ya, Nah, kalau berlaku nggak mungkin cerita dong. Kenapa KK itu pilihan Anda milih KK dan Anda bertumbuh di KK? Sharing lah kita pagi ini. oke, thank you kesempatannya Pak Edi, Pak Saka, dan Bu Wati. Jadi saya bersyukur sekali ya kenal KK Indonesia ya. Karena di KK Indonesia ini menurut saya untuk anak muda itu bisnis yang sangat komplit. Kenapa saya bilang komplit? Karena semuanya ada. Coba kita cari orang ya. Belum tentu ada bisnis yang sekomplit KK. Contoh, selain punya bisnis KK Indonesia, saya juga setahun belakangan ini berkecimpung di usaha konvensional. Di konvensional itu menurut saya tidak seenak di Indonesia. Di konvensional itu contohnya ya, yang paling pertama kita punya pilar produk. Di konvensional itu cari produk aja susah sekali ya. Kadang orang yang duitnya lebih banyak itu bisa makan kita. Nah, tapi kalau di KK itu kita semuanya sama. Biar levelnya Crown Star Director, biar distributor, semua bisa memiliki produk dengan harga yang sama, bisa memiliki eh, servis yang sama, staffnya tidak pilih-pilih kasih kan. Nah itu saya bedanya. Kalau di bisnis konvensional, waduh sangat berbeda. Anda punya uang, saya hormati. Anda nggak punya uang, Anda nggak bisa bayar saya, nggak bisa punya omset yang besar untuk saya nggak mau layani Anda. Anda cari aja ke karyawan saya. Kayak gitu. Itu levelnya bisnis konvensional. Maksudnya setahun 2 tahun belakangan ini saya banyak bantu orang tua juga di rumah kan. Saya jadi pikir, oh iya ya betul juga. Kalau di KK itu dari awal saya sampai sekarang saya lihat staffnya masih orang yang sama. Itu jempol untuk KK. KK itu betul-betul hebat, bisa mempertahankan karyawannya, staffnya bisa bertahun-tahun kerja, itu tidak gampang. Coba kalau di bisnis saya konvensional, waduh baru 3 bulan bisa jadi sudah ganti karyawan baru. Belum tentu bisa punya hati yang mau tetap stay. Ini saya ngomong langsung to the point gitu. Jadi saya ngomong apa yang saya pikir. Kita kan gak ada perjanjian hari ini mau bikin Iya. ini atau baru 15 menit. Wah, saya langsung mandi, langsung pakai baju. Aduh. Nah, itu sedikit lelucon lah. Nah, sambung lagi tentang KK Indonesia. Jadi KK Indonesia ini memang perusahaan yang bagus. Pertama tadi dari sisi produk, terus yang kedua titik distribusi. Belum tentu ada perusahaan yang punya titik distribusi sebanyak ini. Titik distribusi itu kantor cabang. Nanti kedepannya saya lihat, kemarin saya ikuti partnership info manager forum, katanya titik distribusinya mau diperbanyak ya, yang titik-titik kecil daerah-daerah yang mungkin selama ini belum terjangkau, tapi mau dibikin titik distribusi di sana. Nah itu memang KK ini hebatnya di sana, saya akui. Dia levelnya itu sudah memperluas titik distribusi supaya orang-orang kecil, menengah ke bawah, mungkin menengah ke atas juga sama-sama bisa pakai produk KK, bisa jual juga. Itu satu inovasi yang sangat bagus sih tahun depan. Itu menurut saya. Nah, dan kalau sharing-sharing pengalaman lagi, produk, terus KK Indonesia juga punya leader, punya pemimpin yang sangat bagus ya. Kemarin suka adakan banyak acara di kota-kota besar seperti Jakarta kan. Nanti kalau nggak salah tanggal 4 ya ini Jakarta, atau tanggal 5 kalau saya nggak salah tanggal 5. Terus kemarin Surabaya yang perdana, saya lihat besok lagi ada di Gorontalo. Maksudnya KK semakin dekat ke visi Go 1%, tetap konsisten ya. Maksudnya walaupun di tengah-tengah semua kesibukan, justru di akhir tahun kan orang biasanya santuy kan. Oh iya, tahun ini sudah berakhir, tahun ini sudah selesai. Oke lah, selesailah misi di tahun ini. Nah, ternyata KK itu sangat berbeda. KK itu hebat karena justru di akhir tahun dia gas lagi supaya kita tahun depan itu tidak kehilangan arah. Kita tetap fokus. Oh iya ya, kita di bisnis ini, ya kita tetap semangat. Kita bisa tahu ke depan itu mau ngapain. 2025 itu seperti apa. Nah, karena seperti yang saya tahu juga tahun 2025 ini tidak gampang. Tantangan semakin lama semakin besar. Apalagi ada isu walaupun belum di fixkan ya. Katanya PPN mau naik jadi 15% ya. Saya yakin pasti harga barang itu semakin mahal. 12. 12 ya Pak Edi ya?
12, rencana 12. Oh, 12%. Dari Ya. 10%, 11%, sekarang 12%. Ya, kita kita ambil prinsip gini aja. Tekanan makin kuat, loncatan makin tinggi. Iya, boleh, boleh. Mantap, mantap. Tekanan makin kuat, loncatan makin tinggi. Mantap. Itu sudah ya dengan usia kita menerima tekanan itu kan. Iya. Tapi bicara gini, kan sekarang kalau bicara anak muda, bicara korelasi dengan direct selling, kadang-kadang anak muda, aduh, gengsi, aduh nggak mau deh, gua mau yang canggih-canggih, yang kelihatan canggih-canggih deh. Nah, kenapa yuk di KK gitu? Padahal kan katanya direct selling itu bisnis orang tua dan lain sebagainya, tapi Anda cukup berhasil di KK. Dasarnya apa? Senang tadi bicara produk, bersaing, titik distribusi dan lain-lain. Oke, thank you pertanyaannya Pak Edi. Jadi kalau di KK Indonesia itu dulu mentor saya Pak Chandra itu ya, dia pernah ngajar. Sebesar apapun Anda satu hari nanti, entah dari KK atau dari bisnis yang lain ya, tapi kita nggak boleh lupa dari mana kita berasal. Kita bisa sampai hari ini juga. Kalau saya sendiri ya karena KK Indonesia, mentalnya dibangun di KK Indonesia. Jadi seumur hidup tidak mungkin saya lupakan KK Indonesia. Saya berasalnya dari mana, orang tua saya di bisnis ini itu siapa. Saya sangat bersyukur kenal KK. Karena saya yakin ya, kalau mungkin saya nggak kenal KK, belum tentu saya bisa kerjakan bisnis yang lain. Maksudnya belum tentu bisa punya mental sama seperti yang kita pelajari di KK Indonesia. Itu yang saya pelajari. Karena di KK Indonesia ini betul-betul perusahaan direct selling yang support sistemnya sangat bagus, pengembangan dirinya dapat, edukasi kesehatannya dapat. Pokoknya memang fondasinya itu bagus. Makanya banyak orang yang selalu bilang KK itu baik, KK itu baik. Itu nggak bisa dipungkiri. Memang luar biasa KK Indonesia ini. Itu sih kalau dari saya. Bicara mental apa nih? Before. Sebelum di KK. KK kan zaman dulu ya, waktu saya join itu seorang Arif. Waktu saya join dulu itu belum ada online Pak Edi. Saya gabung itu tahun 2018. Online itu tidak sekencang sekarang. Sekarang kan semuanya sudah beli online. Zaman dulu kita diajar untuk jualannya secara offline. Kita jualan sama orang yang kita nggak kenal. Kita ketemu orang kan gimana caranya mulai pembicaraan supaya orang itu mau beli barang kita. Itu semuanya saya belajar dulu di KK. Tapi zaman sekarang memang sudah berubah dan memang harus beradaptasi dan berkolaborasi lah. Zaman sekarang itu jualannya orang lewat handphone ya, lewat handphone. Kadang orang lebih suka bicara sama handphonenya sendiri daripada bicara sama orang, daripada bicara sama manusia. Mereka lebih suka ketik-ketik di HP. Buktinya hari ini kita dari beda kota ya, dari Jakarta, ada dari Semarang, dari Surabaya, dari Bandung, ketemunya via virtual. Memang zaman ini semuanya sudah berubah. Zaman saya dulu, kalau saya mau datangi tim saya harus bayar uang kereta, pesan kereta yang paling murah, yang pagi-pagi gitu kan. Harus dari Surabaya ke Ciamis, habis itu ke Jakarta lagi, ke Semarang. Dulu seperti itu. Sekarang semuanya sudah berubah. Kita semua dipermudah sama teknologi. Ya itu perjalanan saya rintis bisnis KK. Dulu jualan harus ngomong cuap-cuap, belum tentu orang beli. Sekarang enggak, kita cuma belajar untuk gimana promosikannya, postingnya, gimana cara ngiklannya, orang bisa beli-beli sendiri. Saya rasa ini betul-betul, jujur ya, perilaku konsumen ini sudah berubah. Dulu kita harus ngomong cuap-cuap, itu pun dibelinya mungkin karena nggak enakan. Karena ya sudahlah, saya bantu kau beli satu. Saya bantu beli satu, itu pun belum tentu repeat order. Kalau zaman sekarang kita gak usah ngomong, kita cuma posting, kita desain baik-baik. Kadang kita postingan orang lain itu bisa dibeli. Makanya ini betul-betul semuanya perilaku konsumen sudah sangat berubah tahun 2020 ke atas setelah COVID. Gitu. Oke. Kalau dari Semarang ada update apa nih, info terbaru nih? Biar kita dengar dari Semarang nih. Nanti ada update dari Bandung ya. Kenapa Pak? Ada update apa nih dari Semarang? Acara kapan nih Pak Nasib Gathering? Tanggal 9 nanti Pak. Pak Arif dengan kan dia bisa sounding ke timnya nih. Pak Nasib Gatheringnya tanggal berapa? Sudah diajukan flyernya, nunggu flyer Pak. Tanggal berapa? Tanggal 9 Pak, 9 Desember. 9 hari Senin artinya ya?
Iya, betul. Kemarin sih sudah woro-woro timnya yang apa tim-tim yang ada di Semarang, Pak. Flyer, mereka minta flyernya. Oke. Pak Jaka udah pakai jas kok, Pak? Hah? Pak Jaka foto yang pakai jasnya sudah belum? Pak Jaka ke Semarang ini demi Lagi nyari-nyari. partnership info. Pak Jaka, iya. Lagi nyari-nyari entah kemana. Nanti Pak Jaka yang Mbak bantu jelasin di Semarang. Kebetulan, jadi udah full house dong hari Senin. Hari Senin ini Pak, kita mau bergerak juga Pak dari kita dari apa kantor itu masih harus bergerak untuk follow up lagi ke leader Pak, biar lebih maksimal. Ya, karena ada beberapa poin operasional yang cukup penting yang mesti diketahui sama member kita. Kemudian ada program Go Clinic. Go Clinic itu terobosan, ya. Terobosan di mana double profit. Kalau kita lihat double profit, kenapa double profit? Apotiknya profitnya besar, member itu auto mendapatkan PV. Selama ini kan mata uang kita kan PV nih. Currency-nya KK kan PV, dari member kan PV. Jadi kalau misalnya kita bisa closing satu apotik dan running penjualan milkonnya bagus, itu otomatis setiap bulan Anda akan punya passive income PV. Kalau Anda punya passive income PV, otomatis Anda passive income bonus. Pertanyaannya bagaimana si apotik itu bisa laku milkon? Kita akan dukung dengan iklan. Kita dukung dengan iklan, ya, di kota tersebut supaya orang kalau yang sering terpapar dengan iklan paling tidak mereka jadi kan. Ya kita kalau sering lihat kan jadi penasaran. Nanti salah satu yang kita akan ini nih akan informasi lewat mulai Januari kita akan start masif untuk iklan. Kemarin di Bandung juga heboh ya Pak Jaka ya, responnya sangat positif juga ya. Iya Pak, betul. Dan kemudian kalau di Bandung tuh setelah acara lumayan sih kayak kemarin nih Pak Yos di sini sudah udah 2 hari ini nih. Pertama hari Senin HCA kan full tuh. Nah terus sorenya sorenya itu ngumpulin timnya, ya itu ngebahas yang kemarin disampaikan Pak, lebih detail lagi. Nah, saya dengar kemarin lumayan sih beberapa yang antusias dari timnya Pak Yos, yang ternyata ada saudaranya, ada temennya yang punya ini klinik itu Pak. Oh iya, buat yang punya klinik channel bagus sih Pak, kemarin momentum yang booster masuk ke tahun 2024. Kita mulainya Februari ya, pakainya mulai Februari. Iya, betul. Nah sekarang sekarang juga nanti ada grupnya dari pasien juga nih Pak. Nah gitu. Ya, jadi setelah acara yang kemarin Mr. Osman Pak Umar, jadi tim para top leadernya itu ngumpulin lagi gitu Pak, sharing lagi, lebih detail lagi gitu. Itu di sini sih baru bergeraknya seperti itu sih Pak. Tapi lumayan sebetulnya cukup antusias gitu. Nah, cuman di sini kayaknya yang di Bandung perlu yang kayak Pak Arif Suryanggo ini nih. Udah nih di Bandung nih, siapa tahu bisa ngelahiri di Bandung tuh satu tuh Pak Arif. Bandung ya, Bandung. Punya grup nggak Pak Arif di Bandung? Dulu ada, namanya Pak Sheldon, tapi sekarang ngelek. sudah nggak seberapa aktif. Hah? Punya grup? Jadi Halo. Pak ini kedengaran nggak suara saya? Kedengaran nggak suaranya? Jelas. Oke. Jadi memang Oke, tantangan saya merespon sedikit sharingnya Pak Nanya Saka. Pak Arif agak lag. Agak nge-lag. Ya. Ya. Sudah Ya. bagus? Sudah bagus atau masih jelek? Kuota aku udah mau. Enggak, keluar aja, nanti kita add lagi. Sudah bagus? Coba keluar lagi, kita add lagi.
Udah. Oh, saya pakai data aja. Tadi pakai Udah. wifi kurang Nah, bagus. udah. Nah, jadi setelah saya udah juga aman. saya Udah, respon sedikit sharing dari Pak Saka dan Pak Edi. Jadi semoga di Bandung ada anak muda ya. Ada anak muda yang seperti saya. Waduh, tidak. Jadi begini, saya merespon sedikit sharing dari itu. Saya aminkan dulu. Amin, amin ya, amin, amin. Ya. Tapi menurut saya lihat Wih, 2 tahun, setahun belakangan ini, mentalnya anak muda di Indonesia itu semuanya sudah berubah. Karena kenapa? Karena zaman sekarang itu banyak sekali influencer, tokoh-tokoh publik itu yang sering flexing, mereka punya profit, mereka punya uang. Mereka punya uang, wah mereka bisa mendapatkan uang secara cepat. Mereka bisa dapatkan hartanya bergulung-gulung itu secara cepat. Nah itu yang membuat mindset anak-anak muda itu tidak sama seperti zaman kita dulu. Nah jujur ya, saya waktu awal-awal rintis keke itu tidak pernah kenal apa yang namanya investasi. Ada duit selalu putar ke bisnis, selalu putar ke bisnis. Anak zaman sekarang putus-putus suaranya ya? putus-putus Atau bisa ya. aja? Di tempat saya enggak. Iya. Tempat saya enggak, Nah, Pak. sekarang udah aman lagi. Oke, saya lanjut. Oke, lanjut. Anak-anak zaman sekarang itu, anak-anak zaman dulu masih pemikirannya masih normal, kayak ada uang diputar dulu ke bisnis ya. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang sudah berubah, Pak Edi, teman-teman semuanya ya. Anak zaman sekarang itu mau dapat uang cepat, dia selalu berpikir uang yang ada itu mau putar ke apalagi yang sekarang lagi hype kan cryptocurrency. Nah, mereka mau masukkan duitnya ke kripto, berharap bisa 10 kali lipat, 5 kali lipat, 100 kali lipat. Mereka pikirnya seperti itu. Jadi kalau misalnya anak zaman sekarang, saya prospek bisnis keke, mereka bilang, lah amah. Untungnya bisnis berapa? Nah, jadi saya bilang, tenang, kita di sini bukan pikirnya jangka pendek, kita pikirnya jangka panjang. Mereka kan pikirnya jangka pendek. Wah, sekarang saya nggak mau mulai bisnis dulu lah. Apalagi ini tahun-tahunnya lagi hype-hype-nya cryptocurrency. Nah, mereka bilang, saya lebih beli koin ini, beli koin ini, beli koin ini. Mereka bilang, saya lebih mau begitu. Nah, itu tantangan-tantangan anak-anak muda zaman sekarang. Apalagi kan kalau beli koin kan cuma nunggu, tidur-tidur. Katanya sambil tidur itu uangnya sambil kerja, katanya seperti itu. Nah, mungkin mereka itu nggak mau lagi yang kalau kita di keke kan kita harus edukasi orangnya, cari daftar namanya, kita harus jelaskan produknya, pengetahuan produknya kita harus belajar lagi. Kan kalau di tempat lain kan mereka tinggal dengar influencer ngomong beli ini, beli naik, beli cuan. Kalau Pak Chandra bilang BPJS beli pagi jual sore ya, beli pagi jual sore, ya mereka maunya cari uang itu seperti itu. Padahal sebenarnya ajaran orang tua kita ya, ajaran turun temurun itu apa yang cepat kita dapat pasti cepat hilang juga. Entah uangnya bisa lari kemana, kita mungkin sembarang beli kiri kanan kan. Nah makanya zaman sekarang itu tantangan, jujur itu tantangan saya dan grup saya itu untuk mengedukasi anak muda. Kita mau ajar mereka jualan bisnis yang betul-betul bisnis. Mereka kadang anggap remeh. Mereka lebih suka beli sesuatu yang wah cepat dapat. Seperti itu. Tapi cepat juga hilang ya kan. Trading itu nggak selalu untung, bisa juga rugi. Nah, itulah tantangan zaman sekarang. Makanya kalau Pak Saka bilang dapatkan anak muda seperti mungkin Pak Arif, amin pasti ada. Tapi semoga mental-mental anak muda yang zaman sekarang ini tidak diperusak dengan flexing profit. Anak muda kan itu cepat panas. Wah, baru lihat profitnya orang banyak, senang. Wah, langsung mau juga sama seperti dia. Ya, padahal jalannya orang kan beda-beda. Tapi kalau kita ketemu orang yang sudah lebih dewasa, mereka lihat profit, sudahlah biasa. Saya kasih lihat orang tua saya profit. Ma, ini saya dapat profit gini kan, gini. Biasa. Nah, saya mau cari anak muda yang seperti itu. Yang levelnya itu sudah wah, jalannya orang beda-beda. Saya lebih suka bisnis, real bisnis, investasi di bisnis. Karena tahu nggak kenapa mereka punya mindset begini? Alasannya karena mereka dari awal itu mereka kena sosial media, jadi sosial media dibombardir kisah sukses yang instan. Jadi mindset mereka itu tidak ada kerja keras untuk sukses. Yang ada adalah sukses yang cepat. Jadi shortcut. Padahal
kita tahu tidak ada shortcut. Shortcut itu karena flexing. Flexing supaya kesannya ada shortcut. Ada kepentingan untuk di flexing kan. Iya. Nah, mungkin ini jadi tugas kita untuk mengedukasi mereka bahwa nggak ada shortcut. Kalau ada shortcut, pemerintah nggak usah sibuk masalah pajak. Dia ambil APBN, semua beli kripto aja, udah selesai. Nggak perlu meeting lagi. Iya. Logikanya Tunggu begitu, naik kan? ya. Betul nggak? Logika yang paling simpel kan? Buat apa dia bikin pajak dan segala macam? APBN itu timpa aja semua, selesai sudah. Kali 2, kali 3, ada yang kali 100, promonya ngeri kan? Kali 100 gila ya. Gila. Dia hitung aja, dia taruh 10 juta kali 100 aja udah dia ini kan. Tapi kan itu cannya itu 0,0000001% kalau jadi. Iya, nggak semua bisa begitu. Iya, tapi ada satu segmen yang mungkin bisa kita pertimbangkan ya. Kalau saya lihat ada segmen yang usia 35 ke atas. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Di mana ketika cost-nya naik, income-nya stabil, berarti secara tidak langsung itu akan tergerus dia punya saving kan. Nah, kelas-kelas ini yang mungkin bisa menjadi market kita, di mana ada kebutuhan. Kalau kita bicara anak muda yang usianya 20-an, itu kan dia masih tinggal di rumah orang tua, makan dari orang tua, tangannya tinggal gini dapat, ngapain dia pusing? Betul, privilege-nya banyak. Privilege-nya banyak, jadi urgensinya nggak ada. Iya, betul. Coba hari ini, tangan nggak ada uang, lalu nggak ada yang bisa diminta, lalu suruh dia jualan latte sebentar aja closing. Iya. Bener nggak? Iya. Betul. Nah, tipe-tipe yang anak muda yang kita bisa edukasi itu mungkin tipe-tipe yang, sorry to say, secara ekonominya tidak terlalu baik. Itu yang membuat mereka fight, karena mereka nggak ada dana main kripto. Saya setuju Pak Edi. Saya setuju, betul. Tapi mereka fightingnya kuat kan, mereka mau berubah hidup. Segmen ini yang kadang-kadang kita lupa kan, kita mencari mereka buyer powernya nggak gede, tapi ada. Paling tidak kelas nates mereka masih masuk. Tapi lu kelas anak muda yang dia dengan mudah minta dia dapat, ya semua udah privilege yang ada udah lengkap. Lu ngomong sampai berbusa pun dia nggak punya kebutuhan itu. Iya, betul ya? Betul. Kayak teman saya prospeknya kirim nanti dia cuma pengguna aja lah, sudahlah saya beli, saya belikan pacar saya aja. Oh ya, nggak apa-apa, karena kan kita tahu kan, mungkin dari pacarnya sudah pernah di dunia dari selling, memang 90-80-90% itu user. Iya. Nggak apa-apa, 5% itu fighter ya, kayak Anda lah fighter, salah satunya. Jadi segmen orang yang kita cari sih, nggak ada urgensi. Dulu ya saya dapat segmen pasar ya, Pak Chandra dari subscriber SB30 itu masih lumayan bagus ya, kita bisa edukasi dia ya, mereka bukan mentalnya yang mau dapat uang cepat, mereka masih hargai biar dapat untung dari misalnya jualan ini dapat 5.000, mereka hargai uang kecil dapat 50.000, 100.000, itu mereka hargai. Bahkan kan sekarang jual satu paket bis aja sudah dapat 500.000 kan. Nah, itu konversinya ya lumayan 30-35% dari omset. Iya. Saya percaya orang ini masih banyak sih. Iya. Saya percaya orang ini masih banyak. Cuma tunggu kita ketemu aja orang-orang ini. Ya. Tapi lu kalau ketemu orang yang hari ini dia masukin kripto 10 juta, lalu nanti besok naik jadi 11 juta, ya mindsetnya tuh bilang, gua ngapa-ngapain aja cuan 1 juta, padahal itu cuma cuan di angka loh. Dia kalau nggak withdraw itu bukan cuan loh, betul nggak? Iya, kalau tidak take profit bukan, itu kan floating. Nah itu floating kan, jadi sebenarnya kalau logika kita hitungan, itu bukan cuan loh. Ketika lu tarik, baru cuan. Pertanyaan lu tarik nggak? Dia nggak tarik, jadi nggak boleh hitung cuan. Iya. Kalau yang tadi lu ngomong transaksi jualan nates BMC itu benar-benar dia cuan di tangan kan? Ya, real cuan. Nah, real, itu realnya. Beda ini. Memang butuh diedukasi nih. Mana yang cuan asli, mana yang cuan floating. Iya, ada floating cuan, ada. Nah, jadi sebenarnya investasi itu juga bagus.
Tapi Bagus, ya, memang bagus. tapi maksudnya anak muda kadang income-nya belum stabil. Jadi peluru, kalau saya biasa ngobrol sama tim saya, pelurunya belum ada, tapi langsung pokoknya itu ya. Jadi sebenarnya itu 10 juta. Contoh kita ambil studi kasus saja 10 juta. Kalau kita putar di bisnis, saya yakin pasti ya, kalau masalah waktu ya, pasti cuannya itu lebih banyak daripada kita putar di aset investasi ya. Atau contohnya seperti kripto, seperti saham, seperti apa. Kita kita kulaan produk kayaknya 10 juta contohnya ya. Kita beli Nates misalnya semuanya. Itu kan cuannya bisa 25%. Ya setidaknya kita punya cuan di depan mata ya sebenarnya sudah 2,5 juta. 2 juta sampai 2,5 juta. Kalau kripto kita harus tunggu berapa lama? Kalau saham kita harus tunggu berapa lama? Jadi sebenarnya menurut saya sampai hari ini investasi bisnis atau investasi di bisnis keke itu masih salah satu jalan yang terbaik. Apalagi keke Indonesia ya, menurut ajaran mentor saya ya, suka adakan promo, contohnya Milkrom cuma 570 sekian. Nah, terus keke Life Force cuma 500 sekian. Sebenarnya kalau orang pintar ya bisa manfaatkan momentum itu. Karena saya berapa hari di Surabaya ini kan, jujur saya kan dari Makassar, tapi saya ke Surabaya ini memang tujuannya untuk investasi juga. Investasi apa? Investasi ilmu juga kan. Surabaya ke Makassar, ke Surabaya kan beli tiket. Dari Surabaya ke Makassar juga beli tiket. Itu juga investasi sebenarnya. Jadi saya juga punya prinsip dalam hidup saya. Hidup ini adalah tentang investasi. Semua yang kita lakukan itu investasi, entah itu berhasil atau gagal. Nah, saya lihat mentor saya tiap hari itu cuan. Tiap hari kirim paket keke 10 paket, 20 paket. Dan cuannya itu banyak. Siapa si Felix ya? Iya, Pak Kris itu di belakang orangnya itu. Dia lumayan loh Pak Felix, lumayan sukses loh dia. Oh, kalau di KK Surabaya kayaknya dia yang sikat semua barangnya. Sampai kemarin gitu mentor ya? saya ini protes, kenapa Vita Infinity itu sudah tidak ada? Ini Oh istrinya. ini, weh. Halo Keke Semarang. Ini Halo. sangat bebas finansial. Pagi-pagi gini kan kita kan ngobrol-ngobrol gini kan. Kalau Budaya pagi-pagi nge-gym, ikut kelas. Saya kira ya. Beda memang Hey, KK Indonesia. Pas Hebat. lagi di sono kan. Lalu Halo Budia. Arif, Halo Pak Joko. Dea sama Felix, kalian bikin satu presentasi untuk kisah digital. Itu akan menarik. Jadikan modul presentasi. Bener nggak? Kakak Life Force modal 500 jual 1,6 juta. Mana ada bisnis yang bisa kasih cuan 200%? Lebih ngeri daripada kripto. Ini pakarnya ini. Wih, berapa persen itu? Nah. Di rumah Pak Arif. Di Sangat. rumah Pak. Milkrom, Itu jadikan Milkrom 575 jual 1.150.000. 100%. Iya, 100%. Budaya. Makanya Itu bahagia yang hidup nih, bahagia. suaraku kedengaran nggak? Budaya. Suaranya kelihatan kok, bahagianya kelihatan. Bahagianya kelihatan. Enggak, tadi kisah-kisah itu dijadikan konten, jadikan story, itu diangkat jadi satu presentasi. Saya kira akan menarik banyak orang yang penasaran. Betul nggak? Kenapa orang penasaran? Anda bicara kisah nyatamu. Nah kalau ada story bagus Anda simpan sendiri ya, yang tahu cuma orang-orang itu aja yang tahu kan. Sayang banget. Mana bos Felix lagi packing ya? Nah, lagi packing. Ini bos saya. Cuan terus senyum-senyum tuh. Lagi packing. Katanya packing, Orang kayak tidak pernah mukanya murung gini, selalu bahagia. packingnya non-stop ini. Ada admin Pak yang Always smile ya. Kalau kita bagian yang closing Pak. Nah, saya tadi saya saran jadikan konsep Anda yang sudah sukses jadikan bahan untuk satu materi presentasi. Itu bisa jadi satu model presentasi yang sangat menjual loh. Ya, kita sudah pernah untuk lakukan presentasi, tapi kebetulan presentasinya di ini sih kayak semacam tim kita sendiri, nggak untuk umum.
untuk Oh. motivasi grup Strateginya. ya, untuk Iya. usaha kita, perjuangan kita di KK sampai mencapai posisi saat ini. Udah kita bikin tapi belum untuk umum. Oh ya, bikin masif lah. Untuk umum ya. Hajar aja, jangan tanggung-tanggung, langsung kasih pasang iklan. Cepeceng, no peceng, sama peceng. Closing satu paket bis tuh balik modal. Ya. Kenapa? Tak karena kalian menjalankan dan kalian sudah mengalami hasilnya kan. Iya. Iya, betul. Dah sikat Ya, nanti kita coba atur, Pak. ya. Jangan lupa ya, aku diundang ya. Aku belajar juga nanti. Undang tuh Pak Jaka sama Bu Wati kita ya. Oh iya, siap. Jadi Wah, ini salah satu, ini orang-orang yang luar biasa nih, leader-leader yang mengembangkan di Semarang nih Pak. Salah satu andalan nih dari kita juga ya Bu Wati ya. Iya, dari timnya Pak Felix, timnya Pak Arif ya, yang di Semarang nih. Bu Sarah. Bu Sarah Mahanu, Bu Yuli Fitri ya. Itu infonya tuh Sri Kandinya Semarang gitu Pak. Jadi oke. Sri Kandi itu termasuk Oh, satria wanita. Oh, saya baru betul. Serga- Itu apa? Oh, berarti si Bu Sarah tuh dari Pak Arif ini ya. Ya. Bu Wati. Dari Pak Arif ya. Bu Sarah tuh dari Pak Arif ya. Ya, Pak Arif. Pak. Oke. Ya. Jadi mungkin Iya, Pak kalau Miftah. ini Saya sejauh ini ketemunya dengan Pak Pino terus, jadi tak pikir langsung dari Pak Pino. ya, ibaratnya itu berarti Oke. kalau Tapi Bu Sarah Pak luar Arif- biasa. Iya, Itulah Pak Arif sama hebatnya- Pak itulah itu hebatnya mentor BSK itu. kayak yang itu loh Pak, kayak yang ngajarin ya, dampingin sampai ibu-ibu yang anak muda itu jalannya oke ya di Semarang. Mungkin ada acara-acara yang nggak sama kantor yang kita nggak tahu, tapi saya percaya sih kalau itu pasti pendampingannya oke banget sampai mereka bisa fight gitu loh, bisa jadi kesatria wanitanya KK Semarang gitu loh. memang daya juangnya Bu Yuli dengan Bu Sarah Dan tuh Pak Yo- betul-betul semangat mereka itu. Nah, Iya. karena kan kemarin sudah keluar negeri kan. Dan sudah nih di- Pak Yo sekedar info aja. Betul. Pak Yo sekedar info aja nih. Kalau setiap Semarang nih ya, Bu Wati, siapa yang bisa di ini? Oh, ini paling kalau nggak Sarah, Pak Miftah, Bu Yuli, ya Bu Ari ya, yang sekarang yang kita bisa kolaborasi ya, yang kita bisa andalkan nih di Semarang nih kalau ada acara, kalau baik di luar kantor, di dalam kantor, kalau nggak untuk yang testimoni atau enggak TikTok ini luar biasa loh. Mereka benar cukup begitu kita undang, udah langsung kooperatif ya Bu Ati ya. Ya, jadi itu maksudnya belum yang apa namanya, untuk yang kenalan mereka sebetulnya lebih banyak lagi sih kalau memang, cuma belum dibawa ke kantor gitu Pak. Ya, Iya. saya kira kita memang butuh masif distribusi informasi yang kita ketahui. Kayak tadi kisah baik dari Pak Ari, Bu Dea atau Pak Ferry itu sebenarnya bagi kalian mungkin pikir gua biasa-biasa aja. Tapi jangan lupa loh, kisah kalian menarik loh. Banyak orang ingin mencari kisah sukses dan mereka mau seperti kalian. Tapi kalau berita baik begini Anda simpan, tidak nyebar, itu sangat sayang. Kayak apa ya? Kayak belian yang ada di dasar laut. Lu kalau nggak ngangkat ya nggak ada nilainya kan? Ya. Banyak sekarang, apalagi nanti masuk tahun 2025, itu akan banyak sekali permintaan mereka mencari peluang usaha. Walaupun ada sebagian yang mungkin pikir affiliate lah, main kripto lah, dan lain sebagainya. Tapi salah satu alternatif direct selling itu masih jadi pilihan. Asal ketemu memang segmennya yang tepat ya, benar nggak? Ya. Saya yakin dan percaya kisah kalian menarik, tapi perlu dipoles, perlu dikemas sedemikian rupa orang yang wow, ini benar bagus. Jadi apa sih kemarin kayak Pak Jo saya ada sempat cerita kok. Sekarang kita memang butuh jual hope, jual harapan. Ada harapan bersama KK Indonesia. Jadi yang mereka lihat itu bukan cuma shortcut profit short term ya. Profit short term kita pasti kalah sama kripto. Nah, tadi kan si
Pak Arif udah ngomong cukup jelas kan, apa beda Anda main kripto dengan Anda sebagai investasi, Anda invest di bisnis di Indonesia. Itu kan dua hal yang berbeda. Tapi kalau kita bicara long term, kita pasti jauh lebih bagus daripada cryptocurrency karena ada resiko, bisa turun. Kalau di KK Anda stok produk asal Anda benar-benar rajin, ya itu kan semua jadi uang nantinya kan. Belum lagi kalau networknya besar. Saya tantang ya, bikin kemas satu story, anak bikin gimana caranya, orang akan melihat storymu dan tergugah dengan storymu dan mau ikut Anda. Saya kira itu akan terjadi. Bikin satu story seperti kayak Ainyo Licuan itu ya, yang kayak pedagang cakwe gitu-gitu ya. Ya, karena orang lebih senang, kalau saya lihat ya, orang lebih percaya dan senang mendengar story daripada kita presentasi Bisnis. terlalu Iya, bisnis. betul sekali Pak Edi bilang, saya dulu join KK karena begitu, lihat story, nonton itu kisah suksesnya orang. Yes. Selain di prospek Top serinya masuk. Top serinya masuk. Iya betul. Jadi dulu Covino gambar mobil kan, padahal mobilnya cuma Avanza loh. Pada waktu itu kita langsung join. Betul nggak kan? Iya. Itu pun belinya kayaknya nggak tahu Avanza siapa. betul masuk akal yang Pak Edi bilang ini. jadi daripada ya, sekarang kita ambil contoh versi ya. Gitu. Ikut saya, penghasilan per bulan 1-2 juta. Orang langsung nolak loh. Tapi kalau cerita ya, sekarang saya tiap pagi bangun, saya lakukan ABCD, saya jalan-jalan, akhir bulan 10 juta. Orang nanya nih, lu lakukan apa sih? Gua mau dong. Itu lain cerita itu. Padahal tujuannya sama kan? Ya. Iya, prospek orang by story. Nah, tapi kira-kira kita bisa disupport apa ya dari KK dari bikin begitunya? Maksudnya gimana ya Pak Edi? Apakah kita yang harus sewa editor? Coba apa? Apakah kita yang harus sewa editor video yang mau kumpulkan kita punya story ya, yang dulu sampai sekarang? Nggak usah. Presentasi Anda jadikan satu story yang dipresentasikan, kisah-kisahmu yang diangkat dengan bahasa copywriting kan sudah pelajari. Tapi yang paling menggugat orang adalah persona story. Karena yang mereka beli itu bukan produk KK awalnya, mereka beli itu adalah story Anda. Dia percaya story Anda, dia percaya dengan Anda dia bisa merubah hidup mirip dengan Anda. Itu yang kita mau jual harapan ke mereka kan. Tapi kalau hari ini kita langsung sikat profit, dia akan mencari perbandingan profit. Tapi kalau story setiap orang beda. Masuk akal. Pak Chandra juga kan mainnya gitu kan. Pak Chandra juga jual buku, dari buku kita dapat prospek. Yes. Prospek Mungkin dulu kalau dia langsung presentasi bisnis, Anda langsung tolak. Karena Anda pikirannya, wah ini bicara bisnis, Anda mau cuan saya nih. Tapi kalau kita angkat story, lu mau ikut silakan. Ya kan? Memang kita butuh newcomer. Ya. Menciptakan Arif Suryanggo, Christian Dovelik, Dea Dora yang baru. Nah, Anda lah mentornya. Menarik loh. Saya kira kisah kalian, kalau kalian sendiri mungkin tidak merasa menarik, kita yang dari luarnya itu sangat menarik loh. Ya, tanya aja Bu Wati sama Pak Jaka. Sangat menarik. Sayang. Ya, kalau nggak di-expose. Iya Pak, dicoba pikirkan nanti caranya. Ya. Jadi yang kita iklankan hari ini misalnya kisahnya Ko Kris, toh prospeknya masuk bikin PO. Hari ini kisahnya ini masuk bikin PO. Gitu ya. Bisa itu. Hari ini kisahnya Diadora, hari ini nanti dia jadi guest speakernya. Jadi bukan rasional yang dapat, emosional yang dapat duluan. Iya. Ya nggak? Yes. Dulu kayaknya kita pernah main begitu tahun Emosional dulu. 2021, misalnya Pak Adrian, tapi kita nggak konsisten. Ya. Sudah jarang juga buat Saya kira jangan terlalu bisnis struktur. Kan orang mau enjoy nih, mau dengar TikTok, mau lihat itu kan mau enjoy. Lu kalau belum udah dulu diam. Kok presentasi? Wah, kabur semua.
Diam presentasi. Bagus masukannya Pak Edi. Maksudnya kita prospek orang by storytelling. pengen Ya. Karena terlalu banyak kenapa? Karena pengen tahu nih. terlalu banyak flex, terlalu banyak apa yang tidak jelas. Jadi kita yang jelas-jelas saja dan orang bisa merasakan loh apa yang Anda cerita itu apakah Anda buat-buat atau benar Anda kisah Anda gimana bikinnya lebih enak dimengerti kan? Ya, satu kali lagi, saya kira kisah kalian bertiga itu layak untuk diangkat, dipoles. Menarik. Baik, Pak. Sangat Kok bukan Chris menarik. sebenarnya banyak kisahnya nih, Kok Chris bisa jadi buku sudah. Nah, Kok Chris ini bisa jadi buku. Yu juga bisa jadi bisa. Kok Chris sudah berapa? Jadi nggak usah kolaborasi bertiga, kebanyakan kali ya. Satu-satu aja udah banyak gitu ya. Satu. Ya, misalnya mau lunasi utang misalnya, mau lunasi utang dari bisnis keke. Nah, itu caranya. Iya, bisa. Oh itu menarik. Jadi Senin, Selasa, Rabu mutar lagi kami jual satu orang satu setiap minggu. Walah. Kalau setiap hari presentasi, aduh omsetnya pasti meroket ini. Ya benar soalnya ya memang aku tahu. Oke, Cip. Coba. Kita buat Kita coba supaya bisa dapat new prospek, new daftar nama. Iya. Ya. Betul. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow ya untuk yang sudah join live siang hari ini. Jangan lupa untuk punya Pak Arif, punya Pak Kristianto Felix ya, Bude ya. Benar. Pak Edi, jangan lupa follow ya, biar Iya. nambah teman ya. Ya. Bu Ati Ya, tetap baik. nggak lupa ya beriklan ya Bu Ati ya. Mantap. Benar kata Ya, Bu yang Ati benar papi-papi ya. jangan lupa Yang di follow dulu. paling follow ya. Follow Pak Arif ini nanti dia banyak kisah-kisah menarik dan kisah nyata itu. Layak diikutin. Ya. Amin. Follow. Dan terbukti hasilnya. Oke sih. Nanti kita jadwal lagi ya, bareng lagi ya. Aku tunggu kisah presentasinya nih. Bakal menarik, akan heboh, ya. Tergantung Oke. narasi presentasi itu Ya. mempengaruhi banget. Ya. Nggak coba nggak tahu. Oke, Ya. sip. Oke, sip. Oke, terima kasih Ya. Pak Edi, Oke. Bu Ati dengan Pak Saka. Thank you Pak Yo, Pak Arif, Pak Felix, Budaya ya sudah Thank you semua. gabung. Thank you. Pak Sukses sudah selalu luangin ya. waktunya ya. Terima kasih. Silakan di close. Oh iya, oke. Makasih nih untuk yang sudah join di live-nya Keke Semarang bareng Bapak Arif. Pak Zaka, Pak Edio, terima kasih untuk sharing-sharingnya yang daging ya istilahnya. Kalau bakso itu isinya daging semua ya gitu ya, bukan pakai tepungnya ya. Menginspirasi sekali untuk kita semua, baik untuk anak muda maupun orang-orang yang pengen ya istilahnya kenal Keke, join Keke. Bisa untuk next live ya kita undang lagi ya Pak Arif ya, Pak Felix, Bude ya. boleh. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Makasih semuanya. Oke, Thank you. Terima kasih.